Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan juga menyimpan hasil bumi yang kaya. Kepulauan Bangka Belitung terletak dekat Provinsi Sumatera Selatan, dikenal sebagai salah satu penghasil timah di Indonesia. Bahkan, nama Bangka sendiri berasal dari kata Wangka, yang artinya timah. Sampai pada saat ini, Provinsi Bangka Belitung selain pertanian, pertambangan timah juga merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian masyarakat. Di pasar internasional, timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakilkan dengan merek Bangka Tin yang memiliki karakter khusus yaitu timah putih yang diklaim sebagai kualitas terbaik. Tercatat, industri pertambangan timah dimulai sejak abad ke-19 pada era kolonial dan kemudian dikelola oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dengan PT Timah sebagai salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada tahun 1976. PT Timah saat ini telah berkembang menjadi perusahaan terbuka, menjadi PT Timah Tbk. Saham perseroan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1995 dengan kode perdagangan TINS. Area tambangnya sendiri, PT Timah Tbk telah memegang area izin pertambangan sebesar 331,580 hektar di daratan dan 184,400 hektar di laut. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 2 dasawarsa ini, masalah pertimahan meliputi hampir seluruh aspek penambang, tata kelola, ekonomi terlebih-lebih lingkungan. Konflik pertambangan pun selalu mencuat, bisa dimaklumi sebab tambang timah bagi Bangka Belitung sebagai tulang punggung atau sandaran ekonomi yang belum bisa tergantikan. Timah berkontribusi 80% lebih dari total ekspor Bangka Belitung. Bahkan ekspor timah Indonesia berasal dari Bangka Belitung. Sudah lebih dari 2 abad, timah Bangka Belitung dieksploitasi tak habis-habisnya. Sekarang dampak dari ekonomi sudah mulai dirasakan. Keterbatasan lahan tambang dengan teknologi yang tergolong tertinggal. Bahkan produk timah yang dihasilkan pun itu-itu saja. Di Kepulauan Bangka dijumpai 2 sistem penambangan biji timah, yakni tambang timah semprot dan tambang kapal kerup. Pada tambang semprot, sistem penambangan biji timah dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, pengupasan. Pada tahapan ini, dilakukan pembongkaran lapisan tanah atau batuan tidak mengandung biji timah. Kedua, penyemprotan. Kegiatan ini bertujuan untuk membongkar atau melarutkan tanah, batuan yang mengandung biji timah sehingga berubah menjadi lumpur. Ketiga, pencucian. Kegiatan ini bertujuan untuk memisahkan biji timah dari bahan lainnya. Dalam kurun 2 dasawarsa ini, masalah pertimahan yang meliputi hampir seluruh aspek penambangan, tata kelola, ekonomi, terlebih-lebih lingkungan. Konflik pertambangan pun selalu mencuat. Kabupaten Bangka Tengah kemudian mengikuti daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pertambangan umum. Hal ini kemudian menjadi pertambangan di Bangka Belitung tumbuh tanpa terkendali dan pengawasan terhadap lingkungan tidak terlihat sehingga dampak lingkungan dari penambangan ini terlihat jelas. Dampaknya, temperatur permukaan tanah sangat tinggi sehingga evaporasi cukup tinggi. Selain lereng, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap besarnya erosi dan degradasi adalah lahan tanah dan curah hujan. Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang merupakan faktor yang mendorong terjadinya erosi dan degradasi lahan. Hal ini tentunya akan memiliki dampak berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan tindakan pencegahan terutama untuk mengurangi dampak yang sudah terjadi. Oleh karena itu, melalui program University ini ditujukan nantinya mampu bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya Sustainable Development Goals, yaitu melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola desertifikasi hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan membalikkan degradasi tanah serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.